Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum perkenalkan nama aku Tiara Lia Gustian dari kelas 11 Layanan Kesehatan. Di video kali ini aku mau ceritain kegiatan aku ngapain aja PKL hari ke 16 kayaknya ya teman-teman, aku juga lupa. Pokoknya di tanggal 20 Juni 2025. Oke, kebetulan hari ini aku masih masuk siang. Dan di jam 2 aku pokoknya hari ini bener-bener dahsyat banget sih. Dahsyatnya kenapa? Aku pulang telat karena di jam 9 kita baru keluar ruangan. Mantap sekali. Oke, di jam 2.00 udah mulai operan sama yang dinas pagi. Terusnya di jam 2.20-an aku keliling operan jaga gitu sama ngeliat kondisi-kondisi pasien. Nah, lalu di jam 14.35 aku tindakan TTV. Terus di jam 14.50 aku per bed. Terus baru deh di jam 14.55-nya aku baru ngedokumentasiin hasil. Terusnya aku di jam 15:15 aku up infus pada pasien yang tangannya bengkak. Terusnya ya udah deh. Terus di 15:51 aku ganti cairan infus. Terusnya di jam 4 aku observasi masukin obat gitu. Iya, masukin obat melalui anus ya teman-teman, pakai obat dulu kolaks. Nah, di jam 4:45 aku ikut kakaknya perawatan luka gitu pasca operasi. Di situ ngilu banget, demi Allah, demi Rasulullah, ngilu banget kan di abdomen ya. Itu ngilu banget, bener-bener kayak aduh, mana banyak banget jahitannya. Nah, sehabis itu aku disuruh ke lab buat nganter apa ya, aku nggak tahu, pokoknya itu kertas tapi yang udah diinput gitu loh pasien sebelahnya. Nah, habis itu aku balik ya. Terus habis itu aku sholat. Habis sholat nih, soalnya aku ngerasa tuh di baru masuk nih belum ada tindakan yang kayak nggak terlalu banyak gerak gitu loh. Ngerasa kayak masih slow gitu loh. Terus pas aku doa ya Allah, permudahkanlah hari ini. Ya Allah, hari ini aku bete soalnya nggak ada tindakan apa-apa yang gimana kecuali perawatan luka tadi. Kayak aku mau ngisi jurnal nih biar banyak gini-gini, ya dong kasih aku banyak tindakan gini-gini lah. Abis itu mau tahu, udah kan ya, aku kan salat nih gantian tuh, salat sama yang dinas, maksudnya sama temen dinas aku gantian nih lah. Sehabis sholat langsung tuh aku disuruh kemana, aku diajak aku nganterin pasien pulang. Habis itu udah nih aku nggak ada ngaso, nggak ada. Abis nganterin pasien pulang nggak ada ngaso. Terus habis itu aku mindahin bed karena bed yang sebelah ini bocor AC-nya. Habis itu aku ngisi air oksigen di jam, kan ya aku mindahin bed itu kan 17.25. Aku ngisi air oksigen 17.35. Terus habis itu aku up infus lagi, pasien mau pulang kan. Nah, habis itu aku nganterin pasien pulang pakai kursi roda. Itu untungnya alhamdulillah pasiennya tuh nggak gemuk, jadinya aku bisa ngedorongnya tuh nggak terlalu pakai tenaga banget gitu ya. Terus aku jemput pasien pasca operasi. Terus aku nganterin PA jaringannya tuh, pokoknya PA jaringan tumor payudara teman-teman. Nah, terusnya situ tuh aku sekalian juga ngambil stick GDS. Itu bener-bener nggak ada istirahat guys, bener-bener langsung gitu loh. Nah, habis itu aku mulai tuh udah masuk jam istirahat. Pokoknya istirahat pun aku telat ya teman-teman. Nah, terus ya di jam 18:55 udah mulai kerja lagi. Aku 14:55 aku ngikut kakaknya masang selang oksigen nasal kanul. Terusnya observasi kakaknya ngukur lingkar perut pasien. Nah, katanya itu lingkar perutnya itu awalnya 85, terus sekarang naik 88. Terus ibunya nangis terus, kembung gitu loh, kasihan banget. Pokoknya ada diagnosa kolik abdomen. Nah, terusnya air oksigen dia habis, aku isi lagi air oksigennya di jam 19.12. Nah, 19.20 aku per bed. Ini
lucu. Lucu banget anjay. Nih ya teman-teman, aku kan mau per bed itu di kamar pojok deket toilet karyawan. Itu pojok pokoknya. Nah itu posisinya cuma ada 2 bed kan ya. Nah posisi 2 bed udah gitu dua-duanya kosong. Terusnya lampunya tuh lumayan redup gitu loh. Nah aku sama temen dinasku kan masuk ya. Udah nih, itu aku perasaan udah campur aduk, takut banget karena di kamar mandinya pun gelap banget juga. Jadi kan posisi gini nih, kan 2 bed ya. Bed pertama udah di per bed sama kita awalnya, udah dari kapan tahu udah tuh. Nah bed yang kedua, nah kita nih mau per bed yang bed kedua. Nah posisi tuh deket banget kamar mandi. Nah posisinya tuh aku yang di per bed sebelah kamar mandinya. Nah temenku yang di sananya gitu kan. Nah terus jadi aku tahu temenku penakut ya, aku diem di situ karena di situ aku dengar ada suara-suara di kamar mandi. Aku tahu tapi aku diem karena aku tahu temenku penakut anjay. Terus sudah tuh aku diem dulu. Ternyata nih dia juga dengar. Mau tahu ngapain dia? Dia langsung lemparin spraynya di bed. Terus kurang ajar banget, dia ninggalin aku guys. Mantep kan. Habis itu udah tuh aku juga lari kan ya, kelari tuh kan. Aku mau minta tolong temenin sama keluarga pasien yang di depan kita, tapi nggak jadi. Habis itu kita minta temenin sama sama kakak cleaning service. Nah kakak cleaning service ini kurang ajar banget guys, malah kayak cemen banget gini. Habis itu dia nemenin kita, dia ngedobel dikit, udah deh. Habis itu aku juga nggak berani nutup pintunya. Habis itu udah dia aku doain kan, aku kayak gini, ya Kak makasih ya sudah menemani kita, semoga Allah selalu memberi kamu rezeki. Terus dia bilang amin ya Allah rabbal alamin. Nggak jelas guys, dia tadinya tuh abis ngomelin kita, bukan ngomelin sih, kayak ngejek gitu, najong ya. Nah abis itu tuh aku nggak ngelihat ada pasien barunya datang, aku nggak ngelihat karena aku lagi di bed berapa ya, aku lagi di kamar 321 nganuin apa itu ya, nganuin saturasi. Nah terusnya aku dipanggil kakaknya, disuruh pengkajian sama pasien yang tadi. Pokoknya dia pengkajian 323 gitu kan. Terus aku kaget, udah datang emang kak pasiennya? Aku bilang udah datang. Udah kan tuh aku takut banget ya. Aku pengennya tuh pengkajian tuh berdua. Ternyata temen aku disuruh ke farmasi. Terus itu bener-bener kayak aduh takut banget nih, takutnya kayak gimana. Terusnya aku ambil kertasku, bukuku, tensian, saturasi, suhu aku bawa tuh ya, sekalian aku pekajian di sana kan. Nah abis itu aku datang kucuk-kucuk, aku ngintip dulu kan, nggak ada orang, demi Allah nggak ada orang. Bed 1 bed 2 kosong, bener-bener nggak ada orang, bener-bener masih sama kayak tadi gelapnya. Terusnya aku balik lagi, demi Allah disitu aku deg-degan banget. Aku kakak nggak ada, aku bilang kayak gitu kan. Ada, tadi aku nganterin suami istri berdua, dia ngomong kayak gitu di kamar mandi kali deh. Terus nggak ada kak. Di situ demi Allah mata aku udah berkaca-kaca yang kayak aduh ya Allah tolongin aku ya Allah, aku nggak mau, aku takut banget. Nah habis itu teman aku kan emang belum pergi ya, terus aku dibilang ini, nih temenin dulu deh, coba deh gitu kan, ditemenin lah tuh. Nah abis itu aku kan jalan duluan ya, terus aku ngintip lagi, belum ada orang. Nah pas temanku yang ngintip ada orang lagi duduk. Kurang ajar, aku nggak tahu itu kayak gini, kenapa aku juga nggak tahu. Terus itu udah kan temen aku kan ninggalin aku kan. Udah tuh aku pengkajian lah di situ sendirian ya. Aku buka pintu lebar-lebar. Aku takut sekali teman-teman. Untungnya kan di depan tuh ada keluarga pasien ya. Jadi ya udahlah gitu kan. Terusnya udah habis itu aku pengkajian. Aku tinggi badan, berat badan. Udah sih aman, gak ada apa-apa. Nah lanjutannya aku ikut kakaknya observasi pemasangan selang kateter. Nah for your information, pasiennya ini masih muda, anak 2005, perempuan ya, akibat pergaulan bebas lah ya teman-teman. Nah terusnya ini dia tuh kan perokok peminum. Mau tahu saturasinya nggak naik-naik dari kemarin. Ini yang kemarin aku ceritain juga. Ini saturasinya nggak naik-naik. Terusnya dia mau dibawa ke ICU, susah banget teman-teman. Ini banyak banget drama. Kenapa kita pulang telat? Karena ada drama ini. Terus
dia susah banget dibawa ke ICU, padahal orang tuanya juga udah tanda tangan. Udah kan nih, udah mau udah ngelewatin drama itu. Habis itu mau dipasangin selang kateter, drama dulu. Ada kali kita 30 menit, 40 menitan tuh di bed dia. Bener-bener kayak dipasangin tuh bener-bener gak mau. Dia tuh ngelawan terus sama mamahnya, anjay. Terus mamahnya pun kayak udah angkat tangan sampai diginiin. Dia sampai bilang, kan perawat gue bilang ya nanti mau kayak gini terus gini. Pokoknya kakaknya pun udah kayak kesel juga. Terus ya diginiin sama mamanya, nanti kalau pulang bayar 10 juta, mama gak punya duit, begitu kan. Susah banget guys, sumpah ya, asli ya, kesel banget. Pokoknya nih kita tuh pulang telat tuh gara-gara dia doang. Bener-bener satu pasien tau gak sih, kayak kesel banget deh. Pokoknya nih ya, cuma dipasangin selang kateter aja nih ya, susah banget. Kenapa? Nggak tahu ya. Oke, mungkin lu terlihat nggak nyaman nanti ya. Emang iya nggak nyaman, aku tahu. Bahkan kita juga udah bilang. Tapi ini susah banget anjir. Terusnya abis itu pamannya nih, omnya tuh angkat tangan, ikut tangan, turun tangan anjay, turun tangan. Udah tuh kan akhirnya dia mau. Dan itu pun gak keluar pas sudah masuk nih, gak keluar urinnya karena ditahan sama dia. Kurang ajar kan ya. Udah tuh sejaman kita di sana, ada sejaman lebih malah ada ya, ditahan sama dia pipisnya, kan kurang ajar ya. Terusnya udah kita bawa dia ke ICU. Di ICU mukanya petantang petenteng sekali. Dia selalu petantang gitu guys, sumpah kesel banget. Kalau orang lagi TTV aja tuh dia petantang petenteng itu, bener deh. Terus di ICU nih, kan aku yang ikut berdua ya sama teman dinasku. Pokoknya nih kita ke ICU nih di jam 20.20. Kita harusnya udah pulang teman-teman. Kita ke ICU dulu nih BTW ya. Terusnya di jam 20.35 pokoknya udah sampai ke ICU, aku disuruh naik lagi. Kan ICU tuh kan lantai 2 ya. Aku disuruh naik lagi buat ngambil surat tanda pindah ruangan. Terusnya oh ya, for your information, aku lupa banget juga. Di jam 19.25 tuh aku buang urin ya. Sebelum aku lupa banget. Terus ya udah deh, kita pulangnya jam berapa ya. Pokoknya aku lama deh di ICU nemenin kakak perawatnya. Di jam berapa ya, 8.45 50-an tuh aku baru naik lagi ke ruangan aku. Nah terus udah sih, terus ya kita keluar ruangan ya, mungkin kita prepare dulu kan ya di ruangan kita, prepare buat pulang. Nah ternyata hujan gede. Terusnya udah pokoknya kita keluar di jam 9. Kita hujan gede lah. Aku pun sampai rumah pun 10:30 guys, 10:30 karena hujan. Nah terusnya kita diajak cerita sama ibu-ibu di bawah. Dia nyeritain emang saya udah sering nih, yang kayak kalian ceritain, saya udah sering ketemu yang beginian, yang kuntilanak atau gitu. Ibu tolong, saya takut gitu. Udah sih teman-teman, kayak gitu aja. Pokoknya cerita hari ini tuh penuh dengan horor, dengan menyiapkan kesabaran yang ekstra untuk yang pasien yang bukan yang ngeselin sih, tapi ya udahlah, namanya juga ini. Udah gitu aja. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.